Jadi tujuan kita ke Pugong Raja ini yang utama sih kita silaturahim, ya. Nah, silaturahim itu kan tidak hanya kita di antara manusia dan manusia, ya. Karena nilai silaturahim kan nilainya kebaikan. Kita menerapkan kebaikan, membawa niat kebaikan dan memberi kebaikan. Silaturahim itu, ya. Tidak ada yang namanya dia tujuan silaturahim tapi dia membawa niat jahat atau niat jahil atau dia ingin membunuh dan sebagainya, ya, punya niatan-niatan yang tidak baik. Itu namanya walaupun datang dengan alasan silaturahim itu bukan silaturahim. Tapi dalam kehidupan guru ini silaturahim itu banyak sekali hal yang harus kita aplikasikan ke tempat-tempatnya mana saja, gitu kan. Itu silaturahim. Ada tadi guru bilang silaturahim ini kita berkunjung di antara sesama atau manusia dan manusia. Baik silaturahim dengan keluarga, beda lagi hikmah silaturahim dengan keluarga dan silaturahim kita dengan teman-teman. Nilai, ya, nilai daripada silaturahim itu sangatlah berbeda, ya, gitu. Nah, di samping kita di silaturahim dengan di antara sesama tentunya yang selalu guru terapkan ini, ya, yaitu silaturahim dengan alam, ya. Alam pun, pengertian alam pun di sini bukan saja kita melihat satu sisi aja. Ada alam semesta yang sifatnya wujud, kan, ya. Sifatnya wujud itu dalam arti kata ya berwujud ada, gitu ya. Ada barangnya, ada pohonnya, misalnya kalau pohon ada jenisnya, ya. Jadi yang namanya alam semesta ini yang alam fana yang akan hancur, ya, yang berwujud tapi hancur nantinya. Itu kita silaturahim alam. Seindah bagaimanapun alam tersebut, Allah menciptakan keindahan-keindahan. Gunung indahnya seperti ini. Di antara gunung satu dan yang lainnya pasti keindahan itu berbeda. Keindahannya berbeda, bentuknya berbeda, isi daripada mistisnya berbeda, isi daripada makna kekuatan itu berbeda, ya. Itu sangatlah harus kita mulai berusaha kita biasakan, ya. Biasakan silaturahim dengan alam, ya, dengan alam semesta ini, gitu. Kita harus memahami dulu, gitu. Sebelum kita menerapkan ke arah sana, terlebih dahulu kita memahami dulu arti daripada silaturahim tadi. Ya mungkin bagi orang yang awam tentunya, walaupun guru sebenarnya masih awam dalam hal meniti terus keingintahuan, gitu kan, dalam pengetahuan apapun, karena kita tanpa ada pertama dasar dan keduanya kemauan berkembang, si pengetahuan itu tidak akan pernah berkembang, pasti akan jatuh dan tidak akan bermanfaat. Nah, tapi kita berusaha untuk kita mengenal dulu tentang alam ini. Bukan semata Allah itu menciptakan langit, bumi serta isinya begitu saja dilihat oleh hamba-hambanya, oleh manusia-manusia ini, bukan untuk dilihat keindahannya saja, gitu. Tapi kita pun juga diharuskan berpikir dengan ilmu pengetahuan dan imajinasi melihat itu keindahan dan bagaimanapun juga. Itu perlu pengkajian-pengkajian. Untuk apa? Kita harus tahu bagaimana keagungan, ya, keagungan Allah, gitu. Nah, disitu kita begitu melihat gunung atau melihat patung indahnya, bukan kita, wah indah amat, enggak seperti itu. Tapi kita koneksikan, ya, hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Allahu Akbar. Alangkah indahnya Allah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kita seperti itu. Jadi kita harus
berusahalah gitu untuk masuk kepada yang apa tadi sifatnya, untuk lebih tahu lagi bahwa Allah menciptakan bukan semata hanya untuk dipandang dengan keindahannya, ya, atau dirasakan apa yang ada rezeki di bumi dan di langit ini, gitu. Tapi lebih kita harus banyak belajar dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, tadi silaturahim. Kalau mungkin tadi bagi orang-orang yang sifatnya awam dan pengetahuannya misalnya hanya sebatas ya memang karena ketidaktahuan tentunya dalam kehidupan saja. Tapi bagi orang-orang yang paham, apalagi yang paham agama, ya, apalagi yang paham mereka sudah pengkajian-pengkajiannya tentang keilmuan dalam Al-Qur'annya, dalam kitab-kitabnya, karena semua apa baik kebaikan keburukan serta alam seisinya ada di dalam, telah dituliskan oleh Allah itu, ya, di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang alam baik neraka dan surga itu ada, ya. Begitu juga keterangan-keterangan yang lainnya, ya. Kita harus meyakini gitu bahwa semua ini adalah hidup, ya. Allah menciptakan alam ini semua hidup, ya. Dan kita harus bisa berhubungan dengan bagaimana Allah itu memberikan waktu yang begitu singkat. Dalam satu hari adalah 24 jam. Nah, kita pun juga bisa menatanya. Hargai waktu. Kenapa meraih waktu? Karena waktulah yang menyusun proses kehidupan kita, ya. Dikala kita tidak tahu menghargai waktu, bahwa waktu adalah yang menentukan, ya, yang menata hasil daripada jerih payah kita, kehidupan kita. Ya, yakin dikala kita tidak menghargai semua itu tentang waktu, manusia semau-mau dalam kehidupan ini, ya, gitu. Tadi itu waktu adalah berperan untuk menyusun, ya, menyusun apa? Tujuan kehidupan manusia. Kita sendiri pun kalau kita tidak bisa memanage waktu, kalau kita tidak bisa menyusun, mengagendakan, jam sekian saya bangun sholat subuh, jam sekian saya harus sholat duha, jam sekian saya ada keperluan undangan, ya, jam sekian terus sampai kembali perputaran waktu 24 jam itu, ya. Dikala waktu itu sudah memang terprogram oleh diri kita, dari waktu ke waktu sudah kita terus tersusun tadi, yakin kehidupannya akan selalu ada ketenangan karena semuanya sudah diprogram, ya, seperti itu, ya. Jadi tadi silaturahim sangatlah penting, ya. Makanya guru menekankan kepada sahabat-sahabat semua, begitu juga di masyarakat, ya. Kita jangan hanya silaturahim ini kepada manusia dan manusia. Banyak sekali keuntungan silaturahim terhadap sesama silaturahim. Makanya ada silaturahim memperpanjang usia. Silaturahim memperpanjang keberkahan rezeki, ya, gitu. Memang itu semua, ya, benar, gitu kan. Nah, kita silaturahim aja dengan keluarga, dengan sesama, ya, dengan siapapun dalam skup kita persahabatan, pertemanan atau kekeluargaan, bukan saja kekeluargaan saudara, ya, silaturahim, tapi ke semua insan, ke semua yang Allah ciptakan ini, baik dari manusia sendiri dan alam ini, harus kita silaturahim, ya. Kita sering ada kita di channel kita ini ada silaturahim alam, ya. Silaturahim alam itu tadi kita bukan tujuannya untuk hanya datang ke situ ingin tahu keindahan, ya. Terlebih kita di satu tempat tersebut kita mensyukuri
mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur apa yang harus kita jalankan? Pertama, mensyukuri kita alhamdulillah bisa ke tempat itu. Keduanya, mensyukuri kita bisa memandang, ya, melihat, memandang keadaan yang begitu indahnya ciptaan Allah. Ya. Ketiganya, kita harus berusaha mensyukuri dengan apa? Dengan rasa syukur dan doa. Ya. Di mana tempat kita wajib berdoa. Ya. Di mana kita ada waktu, di situ wajib kita berdoa. Berdoa yang mana? Baik berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa juga untuk alam yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi sekali lagi, silaturahim ini sangatlah bagi kita ini sangat penting sekali. Ya. Guru memperkenalkan, guru mengajar, ini adalah satu pengetahuan, ya, satu hal yang mungkin sahabat-sahabat baru dengar, ya, bahwa silaturahmi seperti begini, karena makna daripada silaturahmi itu sangat besar bagi kita, dan memang keuntungannya luar biasa. Contohnya, guru adalah ya seseorang yang diamanahkan sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala ini untuk memberikan pelayanan di masyarakat, ya, baik syariat dan yang ridha Allah, baik dalam hal-hal kita religi, pengajian dan segalanya, ya. Di situ, dikala guru misalnya ada yang pasien yang mau datang, nah, di situ guru lebih memainkan apa? Batin guru, lebih memainkan untuk mengkaji siapa nih yang akan datang. Kamu dari mana nih? Bagaimana jauhnya tamu ini? Bagaimana kondisi tamu ini? Dan bagaimana keadaan tamu ini? Guru lebih mementingkan sama itu. Kenapa? Karena guru tidak mau, ya, memberikan beban-beban terhadap mereka. Contohnya, guru dipanggil misalnya dari Jambi, Pak, kami mau berobat. Pak, kami ingin ketemu, ingin konsultasi sama Bapak. Dia bilang, kami akan datang ke rumah Bapak. Mohon alamatnya Pak, mohon di-share misalnya. Bapak di Jambi, iya. Jambinya di mana? Kami di kampung ini, kampung yang jauh dari kota misalnya. Oh, mohon maaf Pak, Bapak nggak usah ke sini, tidak usahlah datang ke tempat kami, ya. Biarkan saya yang datang ke tempat Bapak. Nah, kenapa pengkajian seperti itu? Karena guru ingin nilai plus dari Allah. Nilai plus yang mana? Nah, nilai plus yang sifatnya akan ada faedah dan hikmah untuk diri kita. Pak Ketum sini, dari sini. Apa? Kita lagi obrolan santai, biasa aja, ya. Lagi obrolan santai. Ayo, silakan. Silakan. Ya, mau di sini boleh sini. Bebas. Satu. Udah gak makanan belum, masih jauh. Sudah, ya. Jadi, ya kita di sini sedikit kita obrolan kosong, tapi bermakna. Ya. Kenapa obrolan kosong? Karena ya, tidak ada amplopnya, bagi guru. Ini adalah iya, karena ada obrolan yang berisi, ya, obrolan yang berisi begitu selesai guru ngobrol, guru dikasih amplop, nah berarti itu obrolan isi, ya. Tapi kalau begini obrolan kosong, cuma bermanfaat, guru bilang tadi. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi jangan jadi pikirkan lah, amplop segala. Udah semalam di amplop. Ya, nah sekali lagi, ya seperti itulah sahabat semua. Guru ingin semua yang dekat dengan guru, baik itu murid-murid guru ataupun sahabat guru, teman-teman dan masyarakat, harus paham bagaimana makna silaturahim tadi. Makanya tadi guru bilang, dikala guru itu ada dari manapun, dari jauh manapun yang ingin ke sini, guru lebih pelajari dulu.
Dari mana, siapa, baik keadaannya, oh penyakitnya gimana. Nah, di sini harus memainkan batin kita. Memainkan apa yang kita mainkan tadi? Pikiran-pikiran kita, kebaikan-kebaikan kita, hati yang dalam kita, mursyid yang ada di diri kita. Untuk apa? Mengkaji semua. Jangan sampai memberikan beban pada siapapun orang. Ya. Tadi guru bilang dari Jambi seperti begitu. Jangan, Pak, biarkan saya datang ke sana. Bapak udah tenang di sana. Salam bagi masyarakat, salam bagi yang sakit. Insya Allah tawakal, sabar. 1-2 hari ini saya yang ke sana. Ya. Guru selalu seperti itu. Kenapa tadi? Karena dikala kita datang ke sana, manfaat, faedah, makna perjalanan kita itu akan lebih ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita adanya mempersiapkan pengorbanan waktu. Ya. Untuk apa tadi? Untuk bisa kita menolong masyarakat yang membutuhkan kita. Keduanya apa? Pengorbanan materi. Kita harus siap. Ya. Jangan kita begitu kita undang usaha ke sana, tolong Pak transfer dulu, tolong Pak kami minta ongkos dulu. Itu pasti Allah akan bukan saja mengurangi daripada nilai ibadahnya, wallahi apakah Allah memberikan ajab? Ya, itu sudah ketentuan tentunya. Ya, nah, tapi harus selalu begitu. Tunggu, dan gitu. Di samping kita mengorbankan tadi waktu, materi, ya, yang paling utama, ya, pengorbanan kita adalah siap untuk menanggung semua resiko apapun dalam perjalanan. Dikala kita bawa kendaraan sendiri, misalkan dengan jarak jauh begitu, karena namanya ujian, musibah, ya, tidak bisa terelakkan jika Allah sudah memberikannya. Nah, di situ pun juga kita harus siap resiko semua itu, ya, karena yang namanya tadi kecelakaan apapun tidak bisa kita baca dulu. Itu rahasia Allah, musibah tentunya, ya. Nah, itu pun harus siap dengan semua ini. Dengan niat bismillahirrahmanirrahim wa rahmatan lillahi fisabilillah. Ya. Udah semua. Kalau kita udah fisabilillah untuk musafir, fisabilillah untuk silaturahim, enggak lagi kita ada kekhawatiran. Ya. Tidak ada lagi bagi kita itu memikirkan hitung-hitungan kalkulasi matematika. Ya. Matematika berhubungan dengan apa? Dengan finansial. Misalkan, ke Jambi sekian habisnya, bensin sekian, makan sekian, total sama kita. Untuk tadi, kita nanti akan minta seperti ini. Nah, itu hal yang salah. Tapi tadi siap menanggung resiko apapun. Berangkat kita ke sana, tujuan kita ingin nolong, hanya kita tadi begitu kita niat minta ridhanya Allah selalu bersama kita. Ya. Kita minta ridhanya Allah supaya kita ingin menjadi kekasih Allah. Ya, kekasih yang mana? Nah, ini kekasih sebagai hamba Allah yang senantiasa selalu diperhatikan, dijaga, ya, dijaga keselamatan kita, diperhatikan dalam keberkahannya, ya. Karena kita tidak mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan atau menunggu di sana, nanti akan di amplop gede misalkan, karena jarak jauh. Enggak seperti itu, sahabat semua. Ya, tidak seperti itu. Tapi di sini kita harus siap dengan segalanya, segala ketentuan Allah. Kita bulat ada dalam hati. Iya, disitulah bagaimana mengaplikasikan amanah tadi, sedikit ilmu dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita aplikasikan di masyarakat. Ya, jangan sampai kita menunggu, ya, tamu-tamu yang datang ke kita. Makanya guru jarang di rumah. Kenapa? Ya, jarang di Lampung. Karena apa? Tadi lebih guru itu kepada tadi membaca situasi, dan guru ingin menyerahkan. Istiqomah guru belum bisa guru selamanya di rumah, tapi istiqomah guru dalam perjalanan, dalam musafir, dan fisabilillah. Mau terjadi apapun,
kematian sekalipun akan menjemput dalam perjalanan, tidak harus kita pikirkan. Kita siap resiko-resiko yang Allah berikan kepada kita. Kita siap untuk menerimanya. Ya, bukan saja tadi mengorbankan waktu dan sebagainya, tapi tadi kembali bila mana maut sekalipun datang, kita lagi jalan, lagi kita di kendaraan, misalkan tiba-tiba penyakit jantung dan sebagainya datang, di situ terjadi, nah udah garisan kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berubah. Ya, harus kita lakukan. Ya. Kalau kita tahu dari semenjak kita isanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjanjian-perjanjian kehidupan kita, bagaimana kita dalam kandungan 4 bulan diberikannya ruh, ditiupkannya segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin ingat, kalau kita mungkin tahu saat itu, kita akan ibadah terus di rumah, terus nggak bakal kemana-mana. Ya, nah karena kita ini adalah hamba Allah atau manusia yang perlu ya segalanya dalam kehidupan untuk ibadah. Bukan berarti ibadah bisa memakai segalanya, enggak seperti itu. Tapi kita perlu segalanya yang baik dalam untuk ibadah ini. Ya, khususnya tadi bagaimana menghargai waktu untuk bisa silaturahim, untuk sana sini dalam kebaikan-kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun pemberian, sekecil apapun tenaga yang kita berikan di masyarakat, itulah mengandung makna hikmah kebaikan-kebaikan yang harus kita berikan tentunya di masyarakat. Ya. Hidup ini slow aja. Ya. Hidup ini santai. Tapi tadi waktu ini sudah kita tentukan. Ya. Waktu sudah kita jadwalkan. Karena tadi harus bisa menghargai waktu. Karena waktu adalah yang menyusun kehidupan kita sehingga pada endingnya berhasil atau tidaknya dari waktu yang kita manage. Jangan bilang waktu itu hanya detik ke detik, menit, jam dan segala. Enggak seperti itu. Ya. Waktu adalah penyusun yang berperan, penyusun tujuan-tujuan baik berhasil atau tidaknya. Disitulah deretan waktu akan menentukan. Kalau kita tidak menghargai waktu tadi, kehancuran. Kenapa? Tidak disiplin dengan waktu. Karena waktu itu singkat, hanya 24 jam. Ya. Sehari semalam Allah memberikan 24 jam. Nah, jadi seperti itu, hargai waktu. Jadi kembali kita kepada silaturahim alam. Ya. Untuk apa tujuannya? Apalagi ya kita mungkin pernah melihat atau kita pernah mendengar atau melihat di media atau mendengar dari bahasa-bahasa obrolan ya. Misalkan di agama agama Kristen atau agama-agama yang lain misalkan adanya memberikan berkat ya, pemberkatan terhadap makhluk-makhluk hidup ya, baik terhadap pohon-pohonan, begitu juga binatang-binatang diberkati gitu. Itu sangatlah luar biasa kalau kita melihat ke arah sana. Berarti mereka menghargai tumbuhan yang Allah ciptakan, dikasih ruh tumbuhan sehingga bisa berkembang dengan baik. Yaitu doa, pemberkatan mereka memberikan doa terhadap alam, mendoakan alam yang Allah ciptakan ini. Disitulah menghargai. Nah, kita dengan cara kita bagaimana silaturahim datang ke satu tempat, ke alam, ya, disitulah kita tafakur batin kita, tafakur bersatu dengan alam. Begitu datang ke satu tempat, Allahu Akbar, alangkah indahnya tempat ini. Ya. Subhanallah. Begitu indahnya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, karena Allah itu maha segalanya. Ya, tidak ada yang bisa menyamai. Sehebat tukang lukis bagaimanapun, hebat orang-orang
yang ahli menggambar, penata, apapun juga, itu tidak akan pernah bisa menyamai ya ciptaan Allah. Bagi kita apa namanya tadi mensyukuri, datang kita ke satu tempat, tadi bertafakur dengan bertafakur kepada Allah, kita bertafakur juga ke batin kita untuk apa? Untuk kita menghargai alam yang kita kunjungi. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama dengan rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, kami datang ke tempat ini dengan penuh syukur. Engkau memberikan kebaikan pada hamba, sehatnya, panjang umurnya, tenaganya bisa ke sini, rezekinya, sehingga hamba bisa menemui tempat di sini, hamba bisa memandang tempat di sini ya Allah. Kini hamba bersyukur atas nikmat tersebut. Hamba ingin ya Allah berdoa di sini. Hamba ingin ya Allah alam semesta pun juga mendoakan kami, karena sesungguhnya alam pun juga berdoa bersujud kepada Engkau. Ya? Bukan saja manusia yang bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Apapun yang diciptakan Allah, matahari sekalipun bersujud. Ya? Semua bersujud kepada Allah. Nah, saat itulah kita bareng-bareng, ya, kita bersama alam tersebut. Dikala kita tadi bersalam, assalamualaikum ya alam Allah, assalamualaikum warahmatan fisabilillah ya alam Allah. Yuk kita bareng-bareng. Saya mau berdoa di sini, mensyukuri nikmat. Allah telah memberikan pandangan yang begitu indah. Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa pada kita. Walaupun kita dalam hati tentunya saat tempat itu kita berdoa, ya Allah, hamba mensyukuri, hamba hadiahkan suratul Fatihah, karena itulah yang hamba bisa berikan, hanya itulah yang hamba tahu ya Allah, untuk bersujud kepada Engkau hanya dengan suratul Fatihah itu ya Allah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Di situ ya Rasul, alhamdulillah Engkau memberikan syafaat. Tanpa syafaat-Mu, hamba tidak akan pernah datang ke tempat ini. Dan sebetulnya rekomendasi Engkau ya Rasul, ya. Engkau lah yang selalu mendoakan umat-umat-Mu, ya. Engkau lah yang selalu memohonkan kepada Allah agar apa? Umat-umat-Mu ini ya Rasul selalu dalam keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Baru dari situ sudah salah. Karena bagaimanapun jangan sampai lupa, dikala kita mau doa, dikala kita mau menjalankan sesuatu kebaikan yang sifatnya hablum min Allah, ya, di situ kita jangan lupa terhadap Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliaulah yang menghantarkan diri kita, semua umatnya ini. Beliau yang menghantarkan sehingga bisa seperti ini, sehingga bisa terang benderang kita mengenal namanya alam, mengenal ketentuan-ketentuan Allah, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal sesuatu apa yang ada di muka bumi dan lagi serta sini. Tadi Rasulullah lah yang menghantarkan dari zaman jahiliyah menjadi alam sehebat ini, ya, begitu. Seperti itulah sahabat semua. Insyaallah tentunya sekemampuan guru selalu berupaya, berusaha. Kita selalu berbaur dengan masyarakat. Kita selalu punya niatan-niatan yang baik dengan masyarakat. Jangan sampai kita ini ada dalam hikmah, kita di paguran al-hikmah, tapi kita yang kita bawa di masyarakat itu bukan sesuatu yang mengandung makna hikmah, makna daripada hikmah yang kita dapatkan, yaitu unsur kebaikan-kebaikan yang telah kita ada di diri kita. Ya, tunjukkan bahwa kita ini adalah paguran kita, bayang musafir ini adalah sekemampuan kita. Ibadah, ayo sekemampuan kita.
Jangan kita paksa-paksakan ibadah ini untuk bisa lebih baik. Itu instan nggak bisa. Ya. Tapi kita step by step. Yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu. Ya, misalkan dari kajian-kajian fikihnya, bagaimana berwudu, bagaimana sholatnya, ya, terus ada tuntunan-tuntunan dalam kehidupan. Sudah disiratkan, sudah dituliskan. Ya. Begitu. Tinggal bagaimana kita meyakini, ya, meyakini dan semua apa yang tertera, yang tertulis di dalam kitab-kitab dan keterangan-keterangan dari para ulama-ulama. Ya. Karena semua itu adalah mereka adalah kekasih Allah, sehingga bisa menafsirkan, ya, bisa mengkaji bagaimana untuk terapkannya nih terhadap penerus-penerus ini, generasi-generasi penerus ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi wawasan-wawasan itu kita perlu tentunya, ya, karena itu menjadi satu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang akan membawa kehidupan kita kepada berhasil enggaknya, dan seiring dengan adanya penataan waktu tadi. Ilmu pengetahuan di bidang pengetahuan tentang bagaimana teknologi, bagaimana tentang keadaan di muka bumi ini, teknologi tentang segala digital dan sebagainya, ya. Yang paling utama adalah ilmu pengetahuan tentang agama, ya, yang ini selalu membimbing dalam kehidupan kita sahabat semua, ya. Nah, silaturahim itu sangatlah penting, baik tadi kita silaturahim terhadap sesama, begitu terhadap alam. Insya Allah di mana kita datang silaturahim tentunya, ya, banyak keuntungan sekali. Tadi guru contohkan tadi, di samping guru menemui, ya, datang ke keluarga yang membutuhkan kita, tapi di situ pun juga kita banyak sekali alam yang akan kita berikan hadiah. Dengan apa? Baik dengan suratul Fatihahnya, begitu kita ngaji Yasin dan sebagainya, kita khususkan, ya Allah, hamba ada di Jambi ini, hamba ada, misalnya kita lagi di masjid Jambi ini, ya Allah, rumahmu, ya Allah, hamba hadiahkan suratul Fatihah, hamba berikan doa, ya Allah, untuk semua alam yang Kau ciptakan ini. Sesungguhnya kami, makhluk-makhluk ini, sesungguhnya semua alam pun juga untuk bersujud dan saling mendoakan terhadap-Mu, ya Allah. Nah, disinilah kita keuntungan pertama kita tadi mengenal dengan alam. Di samping dengan keluarga yang kita kunjungi. Bila mana di tempat itu, di Jambi tersebut, ada para aulia, para ulama, ada para wali-wali Allah, ya, yang bisa dikaromahkan atau dikeramatkan, makam-makam kekasih-kasih Allah, itu pun keuntungan besar bagi kita. Kita bisa soan, kita bisa berkunjung, kita bisa untuk berziarah tentunya, berdoa untuk supaya apa? Doa kita disambungkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kekasih Allah tersebut. Ya. Seperti itu sahabat semua, ya. Yang paling guru selalu perhatikan keadaan pasien-pasien tersebut tentunya. Guru tidak akan pernah membebani pasien dimanapun jauhnya, karena resiko banyak. Dikala mereka datang ke sini, bagaimana mereka ini punya mobil atau mobil sendiri atau mobil rental, biayanya begitu besar. Belum resiko di jalannya yang sakit parah dan segalanya bisa tambah parah, ya. Belum resiko beban makan dan minumnya di perjalanan itu besar, membengkak. Nah, di situ bagaimana kita untuk menetralisir, memperkecil beban-beban mereka? Satu-satunya guru harus datang ke tempat itu. Karena apa? Ajaran, amanah yang diberikan oleh guru-guru itu ya seperti itu. Bismillah tawakkaltu wa rahmatan bismillah. Ya. Segala niat sesuatu yang serah pada Allah dan niatkan untuk ikhlas, fisabilillah. Ya. Itu dalam kehidupan keseharian tentunya guru berusaha. Walaupun di zaman sekarang ini
Bisa saja orang, mana mungkin ada orang ada orang seperti itu. Mana mungkin ada orang seikhlasnya katanya, walaupun jauh diberikan. Itu kenyataan yang guru jalani. Ya. Demi Allah, kenyataan yang guru jalani dalam kehidupan. Di padang di mana guru dikala dibutuhkan, ya seperti itu. Tidak mengukur kepada satu materi, tidak mengukur jarak jauh dekatnya seseorang yang membutuhkan kita, tapi lebih mengukur kepada apa? Amanah dari guru-guru kita. Ya. Akan beresiko dikala kita menahan apa yang diamanahkan oleh guru kita. Ya. Apa resikonya? Akan jauh dari keberkahan. Ya. Ilmu yang diamanahkan, bimbingan yang diamanahkan kepada diri kita. Itulah pentingnya silaturahim. Ya, makanya kita jalan kemanapun kita tujuan tadi. Bagaimana supaya melangkahkan kaki dari rumah ini, begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ini udah dicatat ibadah. Ya. Melangkahkan kaki, kita mulai turun dari rumah, kita udah niat pun juga udah ibadah. Begitu kita di perjalanan, ya jangan sampai tahu ibadah kita di jalan ini ibadah. Jangan sampai tahu, loh, jangan sampai tahu kenapa? Hati kita ibadahkan, hati kita dekatkan, hati kita ajak untuk apa? Berzikir kepada Allah. Zikir yang mana? Mana yang kita bisa, mana yang kita mampu, mana yang kita inginkan baca. Bapak kalimat-kalimat yang panjang, yang pendek. Bila perlu suratul Yasin, begitu kita Bismillahirrahmanirrahim dari rumah, bisa tawakal Allah, mulai naik mobil, udah baca Yasin kita. Sejalan beberapa kali. Kalau ahli-ahli ibadah seperti itu. Tapi walaupun kita bukan ahlinya ibadah, ya, gitu. Bukan ahlinya ibadah, tapi kita berusaha untuk menjadi ahli ibadah. Ya. Dengan cara apa? Tadi, ayo. Tidak ketahuan, ibadah yang tidak ketahuan, tapi selalu zikir dalam hati. Kita sambil jalan, nggak ada yang tahu bahwa guru misalkan begitu lagi di kampung, kita melewati kampung misal kampung A lah, ya. Di situ nggak ada yang tahu. Kita lihat perkebunan kadang-kadang lupa itu, ya orang-orang lupa kadang-kadang. Dari tanah kuburan nggak ada nanya begitu. Kita ada assalamualaikum ya ahlul kubur, cuek aja, gitu. Tapi di situ kita bagaimana main antara pandangan yang Allah berikan dengan ketajaman, satukan dengan mata hati kita. Ya. Begitu kita melihat alam kampung A tadi, ya Allah, alhamdulillah hamba ada di kampung A. Walaupun hamba di kendaraan, ya Allah, hamba ingin sama-sama berdoa dengan alam A di sini, kampung di sini, ya Allah, hamba memberikan doa. Kita langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kampung A. Assalamualaikum ya ahlul kubur kampung A. Assalamualaikum ya ahlul gaib kampung A. Barakallahu warahmatan Allah firidallah rahmati fi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Kita memberikan doa untuk apa? Walaupun kita tidak di kampung kita kedudukan, insyaallah di dalam rahmat di yaumil qiyamah nanti kita akan ketemu, dan mereka akan tahu, sesungguhnya akan tahu, ya, akan tahu semuanya. Walaupun berdoa dalam hati, ya, mereka tidak mendengar, tapi malaikat mencatat satu diri. Nih doa dari seseorang yang ada di mobil untuk kalian. Walaupun mereka tidak tahu karena mereka adalah makhluk, tapi malaikat yang mencatat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang membawa kabar, yang memberikan kabar terhadap alam tersebut. Apakah orang tua kita almarhumah dan semua yang kita kirimkan dengan doa itu mendengar? Ya. Karena mereka ada dalam ruh, di alam ruh, ya, alam ketentuan Allah. Tapi siapa
Yang menyampaikan, apakah mereka mendengar? Wallahu a'lam. Tapi tadi para malaikat pencatat, malaikatlah yang membawa kabar berita, membawa kabar kebaikan terhadap mereka di alam roh. Ya, seperti itu sahabat. Ya, guru bukan ahli, ya, bukan ahli dalam pengkajian, bedah-bedah Al-Quran dan kitab-kitab. Tapi guru yakin, seyakin-yakinnya, ya, bahwa bagaimana kita harus bersikap, bagaimana, karena sedikit kebaikan apapun tergores, tersirat ada di Al-Quran. Ya, itu. Setiap kebaikan apapun, baik pemberian, itu masuknya sedekah. Ya. Begitu juga kita mengorbankan, memberikan tenaga, itu masuk sedekah. Sedekah kita ada di dalam hukumnya. Semua sudah tersirat. Sekecil apapun kebaikan, ya, yang sifatnya yang pertama tidak bertentangan, tidak menentang atau menantang Allah, ya, ataupun bertentangan dengan apa hukum-hukum ada di dalam kaidah dan norma-norma agama kita, ya. Tapi yang senantiasa selalu membawa dan memberikan, membawa niat yang baik, memberikan suatu hal yang baik, sekecil apapun sudah tersirat semuanya, ya. Yang sulit itu dalam hidup ini pengaplikasian, ya, penjalanan apa yang tersirat, apa yang digoreskan dengan tinta-tinta, apapun yang ditafsirkan dalam arti-arti tersebut yang begitu wajib kita jalankan, tapi tadi pengaplikasiannya sulit. Kadangkala kita tahu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu sulit untuk kita jalankan. Kalau kita hanya sebagai kita amar ma'ruf, kita sama-sama untuk beribadah, mengajak, ayo saudara-saudaraku beribadah, ayo saudara-saudaraku berpuasa, ayo saudara-saudaraku beramaliyah. Nah, tapi kadangkala memerangi kemunkarannya ini, ya, ini yang sulit. Menjalankan nahi munkarnya sulit, ya. Memerangi kemungkaran dari diri kita, jiwa kita pun juga kita akan sulit, ya. Apalagi kita memerangi kemungkaran baik yang ada pada sesama, begitu juga, ya, di diri kita, ya. Jadi seperti itu sahabat semua, ayo kita bareng-bareng dengan kita sudah memiliki satu tujuan nih, ya, tujuan kita ini, ayo kerja semua bersama semua. Makanya guru bilang jangan pernah bosan guru telepon, jangan menghindar komunikasi akan memberi ketenangan bagi kita semua. Yang memutus komunikasi, yang mematikan handphone misalkan, tidak akan tenang karena dikejar-kejar oleh guru, ya. Begitu juga guru gusar, kenapa? Waduh, dihubungi kok susah amat, tidak tenang. Apa nih keadaannya, bagaimana nih selanjutnya? Nah ini, ya, makanya kita perlu adanya koordinasi dan sama-sama komunikasi. Baik buruknya kita bersama. Tujuan baik tidak mungkin menghasilkan yang buruk. Yang penting sabar, konsisten, terus jalan, ya. Begitu, ya, sama-sama paham? Ada pertanyaan? Dari hal apapun yang ada, yang guru jelaskan tadi, ya, tadi ini obrolan kosong kita. Semoga ini penuh makna bagi diri kita, ya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Betul? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ternyata insya Allah guru hanya berpesan dan selalu berpesan, tidak pernah bosan berpesan terhadap sahabat-sahabat semua, ya. Ikutin jejak guru, walaupun tidak 100%,
Tapi ngikutin kebaikan itu, ya sudah ada takaran-takaran. Ya, sesama kita dalam satu sekolahan aja, kita sama-sama misalkan di SMA B, gurunya sama, ya, materi yang diberikannya sama, ya. Tapi apa? Di antara murid-murid ini tidak akan pernah sama, ya. Tidak akan pernah sama. Mereka bagi hasil daripada evaluasi dalam pendidikannya tadi. Oh, ini ranking 1, ranking 2, ranking... Nah, seperti itu saudara semua. Ya. Tidak mungkin juga sama dengan gurunya. Ya, bahkan bisa ada yang lebih pintar kalau diberikan kejeniusan. Ya. Kenapa guru dan murid tidak akan bersama? Kepintaran boleh sama, tapi dalam pengalaman, ya, pengalaman karena menjadikan satu guru yang paling besar bagi kita, ya, seperti itu, ya. Selalu kita berbaur, jangan pernah diri kita jumawa, jangan pernah diri kita ini adalah seseorang yang selalu mampu mengatasi apapun juga, ya. Selagi kita ini dalam kehidupan perlu bantuan-bantuan, ya, siapapun di lingkungan kita, jangan pernah kita meninggalkan jauh dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, ada kesombongan ataupun kita pernah ada masalah dengan orang tersebut, atau kita harus tersinggung dan segalanya, jangan kita semakin jauh. Ada apapun, dikala ada pahit, yang paling berperan ini siapa? Tetangga yang paling dekat. Ya. Kita punya banyak saudara. Saya mah banyak saudara ini, ngapain? Harus saya dekat dengan orang yang misalnya berusaha memusuhi saya, dalam yang saya udah nggak mau kenal dia, walaupun tetangga. Nah, kita tidak seperti itu. Sementara saudara kita jauh-jauh, dikala kita ada tadi pahit sifatnya, sakit, ataupun ada musibah keluarga kita, siapa kalau bukan tetangga yang mengkabarkan, ya, memberikan kabar yang utama, yang pertama kali, ya, seperti itu. Ayo sama-sama di lingkungan manapun, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu teman kita, ya. Insya Allah tentunya kemanapun kita berjalan harus ada nilai kebaikan, hikmah untuk diri kita. Itu saja tentunya di pagi hari ini dengan tanpa kita menyadari, ya, nada guru, bukan guru berbicara ini bukan berarti guru ini pintar, ya. Guru tidak ada kapasitas untuk mengajarkan atau mengajari ataupun memberikan nasihat terhadap sahabat semua. Tidak ada kapasitas seperti itu. Namun tadi guru bilang ini obrolan pagi hari, obrolan kosong itu sambil ngopi. Aroke nggak nih? Aroke gitu. Susah amat perasaan. Kok tegang gitu perasaan. Siap. Ya, jadi itulah. Insyaallah kita obrolan ini kita tutup dulu, ya. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan, tanpa kita sadari kita ketemu di sini tentunya, ya. Insyaallah akan berlangsung lain waktu lagi. Ya, guru terima kasih sama sudah menjadi pendengar, ya. Pendengar, ya, bukan penjalanan, ya. Mendengarkan dulu lah. Yang baik, ayo kita terima, sangkutkan dalam batin kita, hati kita. Yang tidak baik dari obrolan ini, dari pembicaraan ini, buang jauh-jauh, sahabat-sahabatku, ya. Kita hanya dari seperti beginilah, face to face di antara kita untuk saling lebih mengenal, lebih dekat, dan lebih untuk saling mengkaji lagi di antara kita, ya. Insyaallah mudah-mudahan di suatu waktu kita diberi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Guru selalu pesan, jaga keluarga kita, apapun kehidupan ini jangan pernah menyerah, ya. Selagi Allah bersama kita, ya,
dan kita dekat kepadanya. Ya, jangankan yang dekat kepada Allah, pasti Allah bersamanya. Ya, orang yang badung, orang yang gimana pun juga Allah masih dekat dengan mereka. Mereka aja nggak sadar, ya, bahwa sebenarnya ada Allah di diri mereka, mengawasi mereka. Tapi asal tidak tahu, akhirnya badung. Ya, nah itu. Jadi itu aja. Dan Bismillah kita kemanapun berangkat, Bismillah tawakkaltu Allah. Ya. Cukup sekian, mudah-mudahan obrolan kita adalah obrolan yang manfaat. Insya Allah jaga keluarga kita, sebesar apapun permasalahan, jangan sampai lebih besar, tapi kecilkan permasalahan ini. Yang kecil jangan ada masalah, damai, karena kebahagiaan semua dari keluarga. Ya, itu aja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.